Selain menjadi salah satu negara paling unik di dunia, tak bisa disangkal jika Bangladesh ternyata punya banyak fakta-fakta mereka yang bisa dibilang mengerikan, friend. Mulai dari kemiskinan, kepadatan penduduk yang membludak, dan hal-hal lain yang pastinya membuat kita merasa terguncang, merasa depresi, gagal fokus, hingga kita merasa pahit menjalani hidup, friend. Mirip pahitnya sindiran mertua. Bangladesh adalah negara yang unik, tapi ia juga punya sisi lain yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap gitu, friend. Dan berikut ini adalah fakta-faktanya. Tapi sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya like dan subscribe dulu ya, friend. Jika nanti suka dengan video ini, silahkan share ke dulur-dulur kalian. Udah intro belum sih? Ya wes, intro dulu, friend. Sudah menjadi rahasia umum kalau Bangladesh adalah salah satu negara pusat perdagangan manusia di dunia. Menurut penelusuran para ahli, manusia-manusia bisa diperjualbelikan secara ilegal di sini dengan cukup mudah serta bandrol yang sangat murah. Bahkan harganya bisa lebih rendah dibandingkan harga handphone kalian tuh. Menurut penelusuran Hevoscope.com, disimpulkan jika gadis perawan bisa dijual dengan harga 3,2 jutaan rupiah saja. Korbannya sendiri pun beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Prostitusi adalah perkumpulan kebo. Prostitusi adalah virus, friend. Virus yang hampir dimiliki semua negara di dunia, termasuk juga Bangladesh. Prostitusi itu di mana-mana sama. Tapi di Bangladesh ada satu pembeda yang sangat gila jika dibandingkan dengan bisnis selangkangan di negara lain. Aduh. Ya, tarif wanita di negara ini sangatlah murah. Bahkan paling murah di dunia. Diketahui, untuk menyewa seorang wanita di Bangladesh, seorang pelanggan hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp7.000 per jamnya. Sangat biadab, bukan? Gilanya lagi, uang yang sedikit sekali ini masih harus diberikan separuh kepada para mucikari. Masih lebih murah, friend, dibandingkan warung nasinya Bu Fatma langganan saya tuh. Buat apa sih, Mbak, harus ngejual diri dengan harga yang setara dengan nasi rames? Jangan pernah berharap lebih ketika mengunjungi Bangladesh ya, friend. Apalagi bakal disambut dengan bahagia oleh orang-orang di sana. Jangan harap, karena berharap itu sakit. Jangankan menyambut, mereka pun tak akan pernah memberikan selangkung senyum untuk siapapun. Terutama nih, bagi yang suka senyum-senyum layaknya orang Jawa seperti saya ini. Yang ada malah bakalan dipelototin tuh. Hal ini karena senyum bagi orang Bangladesh adalah simbol dari ketidakdewasaan, sehingga tidak patut untuk dilakukan. Makanya mereka pun bakalan bermuram ria kapanpun dan dimanapun. Negara Bangladesh merupakan negara dengan populasi manusia terbesar, friend. Mereka berada di peringkat 8 dunia dengan jumlah penduduk mencapai 156 juta jiwa. Jumlah ini sebenarnya tidak terlalu masalah sih. Tapi ketika melihat luas negara yang hanya mencapai 147 km persegi, maka jumlah ini sangatlah gila. Jadi bisa dibayangkan sendiri ya, friend, bagaimana padatnya penduduk di sana. Satu hal lagi yang menyedihkan tentang Bangladesh adalah negara ini merupakan tanah yang penuh dengan bencana. Menurut para ahli, Bangladesh akan selalu diterpa yang namanya angin dan juga banjir. Dalam setiap tahunnya, kedua bencana ini pasti akan mendatangi mereka.
Waktunya sendiri pun kadang juga tidak bisa diprediksi. Bencana yang konstan ini pun berhasil membuat ribuan orang Bangladesh tewas, serta benar-benar mempengaruhi perekonomian negara. Bagaimana, friend? Pendapat kalian terkait hal ini? Silahkan adu di kolom komentar. Melihat fakta-fakta di atas, kita bisa simpulkan sendiri ya, friend, bahwa Indonesia masih lebih nyaman dan aman untuk ditinggali. Kestabilan dalam segala sektor di negara ini tak pantas membuat kita berhenti untuk bersyukur atas segala anugerah dan kenikmatannya. Ya, walaupun terkadang di sini banyak sekali anak muda yang tumbang karena korupsi ya, friend. Mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Wanjay, jadi puitis gitu ya? Tapi nggak apa-apa, friend, karena sesuatu apapun itu tidak ada yang sempurna. Dan ingat, ulasan ini saya buat bukan sebagai perbandingan atau tolak ukur yang bisa merugikan banyak pihak, namun hanya sebagai edukasi hiburan semata untuk menambah wawasan kita semua ya, friend. Dan apabila ada ucapan yang dirasa kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, friend. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Thank you.